Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mumeti, mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama, jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu dan catat di buku kalian. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan fenomena kuantum. Nah, apa sih kuantum itu? Adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanik klasik pada tataran sistem atom dan subatom itu kuantum. Nah, yang pertama adalah konsep foton. Nah, foton sih itu apa? Nah, foton itu bisa disebut juga kuantum cahaya. Itu merupakan paket energi radiasi elektromagnetik, yaitu foton. Nah, yang pertama kita bahas itu radiasi benda hitam. Apalagi radiasi benda hitam. Nah, kalau misalkan kalian punya kaleng susu yang sudah ada isinya itu, kalian tutup rapat, terus kalian lubangi itu. Nah, itu kan kalau kita lihat seolah-olah warnanya hitam, padahal kaleng itu warnanya silver atau putih gitu. Nah, itu dimaksud dengan radiasi benda hitam. Bukan bendanya yang hitam, tapi seolah-olah warnanya hitam. Nah, yang pertama kita bahas itu intensitas radiasi. Nah, kalau kalian misalkan menyalakan lampu, itu kan pasti ada radiasinya. Nah, yang pertama itu intensitas radiasi. Nah, intensitas radiasi itu disimbolkan dengan huruf I. I sama dengan P per A. Nah, atau I sama dengan P per A sama dengan E, itu yang simbol seperti itu dibacanya sigma ya. Terus dikali T pangkat 4. Nah, T itu suhu ya. Nah, maka setelah ada intensitas radiasi, terus ada namanya daya radiasi. Nah, daya radiasi itu dimasukkan dengan huruf P. P sama dengan G per T. Atau P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Atau kalian kalau gampang membacanya pegat itu. Nah, itu daya radiasi. Terus ada juga energi radiasi. Nah, energi itu kan disimbolkan dengan huruf W. W sama dengan P dikali dengan T. Nah, dengan P-nya tadi sudah ketemu itu ya rumusnya. Ada sigma, ada A dikali T pangkat 4 dikali E, T-nya ikut T kecil. Nah, dengan sigma itu tetapan Boltzmann-nya itu nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 Weber meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 4. Terus E itu emisivitas bahan. Dengan A luas permukaan meter persegi. Nah, sekarang misalkan contoh ya. Nah, diketahui suhu T1 nya itu 27 derajat Celcius. Ingat satuannya harus Kelvin bukan Celcius. Nah, maka harus dikonversi dulu ke dalam Kelvin. Kalau dalam Kelvin berarti kan ditambah 273. Jadi 300 Kelvin. Nah, P1 daya ke 1 itu 500 watt. Terus suhu yang kedua T2 nya itu 127 derajat Celcius, itu juga dikonversi jadi tambah 273. Jadi hasilnya 400 Kelvin. Nah, ditanyakan berapakah P2. Nah, jadi daya radiasi kedua itu berapa. Nah, kalau seperti itu maka kita bisa buat persamaan P2 per P1 sama dengan T2 per T1 pangkat 4. Nah, kita masukkan nilainya, yang dicarikan P2 nya, berarti P1 nya 500, 400 pangkat 4, 300 pangkat 4, itu kan nolnya bisa dicoret. Nah, maka perkalian silang ya, P2 per 500 itu 4 pangkat 4 itu 256, 3 pangkat 4 itu 81 ya. Maka P2 per 500 256 dibagi 81 itu hasilnya 3,16. Nah, maka P2 sama dengan 3,16 dikali 500. Hasilnya 1580 watt. 1580 watt. Nah, itu contoh soal dari
konsep foton radiasi benda hitam. Next, kali ini kita akan membahas hukum pergeseran Wien. Nah, ini bunyinya, panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Nah, itu gambarnya seperti itu. Jadi kalau suhunya semakin tinggi, justru malah panjang gelombangnya semakin pendek. Nah, itu bunyi hukum pergeseran Wien. Nah, rumusnya C sama dengan lambda M dikali dengan T. Nah, dengan C, konstanta Wien, itu nilainya seperti segitu. Terus ada tetap temperatur, satuannya Kelvin. Ada lambda itu panjang gelombang, lambda maksimum, lambda M. Yaitu hukum pergeseran Wien. Sekarang soal tadi tentang pergeseran Wien ini. Permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien 2,9 kali 10 pangkat 3 mol Kelvin, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah, nah hitung bersama-sama, tadi T-nya 37 derajat Celcius. Nah, di situ kan satuannya Celcius. Nah, kalau satuannya Celcius berarti harus dijadikan Kelvin terlebih dahulu. Jadi tambah 27, 3, jadi hasilnya 310 Kelvin. Terus C-nya itu tadi 2,9 kali 10 pangkat min 3 mol Kelvin. Terus ditanyakan panjang gelombang maksimumnya. Nah, maka jawab lambda M dikali T sama dengan C. Lambda M yang dicari, T-nya 310, C-nya 2,9 kali 10 pangkat min 3. Maka pindah ruas, jadi 2,9 kali 10 pangkat min 3 kali dibagi 310. Maka hasilnya 9,35 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, itu contoh soal hukum pergeseran Wien. Selanjutnya, kita akan membahas teori Max Planck. Apa sih teorinya Max Planck itu? Nah, kalau Max Planck itu termasuk orang-orang di fisika modern. Nah, kalau di fisika klasik itu kayak Maxwell itu. Nah, kalau orang fisika klasik itu menyebut cahaya adalah sebagai gelombang. Nah, itu menurut fisika klasik. Kenapa? Dia bisa dipantulkan, dibiaskan, didifraksikan, interferensikan, dipolarisasikan. Nah, itu menurut orang fisika klasik atau Maxwell, itu penganut-penganut fisika klasik. Nah, terus kalau fisika modern, bahwa cahaya itu adalah sebagai partikel. Nah, ini diteliti oleh Max Planck. Nah, setelah itu nanti disempurnakan oleh Einstein itu ya. Nah, itu teorinya. Nanti kita bahas teori Max Planck. Nah, kalau misalkan kalian punya botol di situ, nah di situ ada botol minuman. Nah, misalkan itu kan di dalamnya itu kan warnanya putih, warnanya silver gitu ya. Kalau misalnya kita lubangi kecil, nah kalau kita lihat itu kan warnanya hitam gitu kan. Bukan warnanya putih atau silver. Nah, seperti yang di sebelumnya sudah dibahas, radiasi benda hitam. Maksudnya itu seperti itu. Jadi seolah-olah warnanya hitam, padahal warnanya aslinya adalah putih atau silver gitu ya. Nah, berarti pada saat keadaan seperti itu, ketika cahaya masuk, kalau memang disebut sebagai gelombang, itu berarti kan kok habis energinya gitu kan. Nah, berarti itu salah menurut teorinya Max Planck. Oh, berarti cahaya itu adalah sebagai partikel. Nah, ini menurut teorinya Max Planck. Nah, perlu kalian tahu, di sebelumnya juga sudah dibahas, foton itu adalah molekul-molekul yang diradiasikan atau menyerap energi cahaya dalam satu diskrit. Nah, itu foton gitu. Nah, Max Planck itu merumuskan dari hasil teorinya itu ya, E sama dengan H dikali F, atau F itu
C per lambda. C itu kecepatan cahaya, cepat lambat cahaya. E sama dengan H dikali C per lambda. F-nya diganti. Itu teorinya Max Planck. Atau kalau misalkan partikelnya jumlahnya banyak, ya tinggal ditambahi N gitu. Berarti N partikel-partikel. Berarti S sama dengan N dikali H dikali F. Atau N sama dengan dikali S sama dengan N dikali H dikali F-nya diganti C per lambda. Itu kalau partikelnya banyak. Nah, dengan E itu energi sebuah foton, satuannya joule. N itu bilangan kuantumnya. H itu tetapan Planck-nya, nilainya 6,62 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. F itu frekuensi fotonnya, satuannya Hertz. Nah, itu teori Max Planck. Selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, jika tetapan Planck 6,6 kali 10 pangkat 34 joule sekon, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan panjang gelombang cahaya 6000 Armstrong. Itu dibacanya Armstrong ya, kalau ada huruf A di atasnya ada bulat-bulatnya. Nah, pertanyaannya, maka energi foton itu adalah, nah, maka kita diketahui hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Nah, C cepat lambat cahayanya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, panjang gelombangnya lambdanya 6000 Armstrong. Nah, itu kalau dijadikan meter itu 6 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, ditanyakannya energi foton E-nya. Berarti E sama dengan N dikali H dikali F. Maka F-nya diganti C per lambda. Nah, maka E sama dengan 1,6. 1 dikali 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 per 6 kali 10 pangkat 7. Maka hasilnya E sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 19 joule. Itu contoh soal tentang teori Max Planck. Silakan catat di buku kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.